Dan akhirnya mereka pun melakukan ritual tersebut. Dan benar saja, mereka berdua tidak menggunakan pakaian sama sekali. Di saat mereka tengah melakukan ritual tersebut, tiba-tiba Zhou dan Zibing datang ke sana. Terlihat mereka sedang bertengkar satu sama lain. 我全真教讲究的是修心养性，一派胡言，有何证据？有证据！ Kehadiran mereka berdua membuat Yoko menjadi bimbang. Apabila ritual mereka terganggu dan berhenti tengah jalan, maka Bibi Lung pasti akan terluka. Mereka pun terlihat bertarung satu sama lain, dan sesaat Zibing terlempar dan tidak sengaja melihat mereka berdua. Terpaksa Yoko menghentikan ritual itu dan menutupi tubuh Bibi Lung. Yoko di sana hendak membunuh mereka berdua, namun Bibi Lung menahannya, asalkan Zhou dan Zibing tidak buka mulut mengenai apa yang terjadi saat ini. Mereka berdua pun berjanji tidak akan buka mulut dan lalu pergi dari sana. 我本就欠龙姑娘一条命。过儿算了。走啊！ Saat berada di sekte makam kuno, Bibi Lung berencana membunuh Yoko karena dirinya hendak mati dan Yoko juga harus mati. Namun siapa sangka Yoko menerimanya dengan lapang dada dan ia ikhlas apabila harus dibunuh olehnya. Melihat hal tersebut, Bibi Lung menjadi bersedih dan mengurungkan niatnya. Ia pun meminta Yoko untuk pergi ke atas gunung, karena di sana terdapat tanaman obat untuk menyembuhkan luka dalamnya saat ini. Singkat cerita, Yoko berhasil mendapatkan tanaman obat tersebut dan hendak kembali. Namun ia justru bertemu dengan Lingbo, anak buah dari Limocho, yang bertanya di mana sekte makam kuno berada. Yoko menyadari wanita tersebut adalah anak buah dari Limocho yang memiliki niat jahat. Maka dari itu, ia sengaja membawanya dan berencana menjebaknya nanti di sekte makam kuno. Namun bodohnya ia, saat telah tiba di makam kuno, ia lupa menutup pintunya. Alhasil, ia gagal menjebak Lingbo. Sementara itu, Lingbo yang melihat Bibi Lung sedang terluka berencana membunuhnya agar membuat Limocho menjadi senang. Untung saja Yoko bertindak cepat dan menghentikannya di sana. Namun apesnya di sini, Limocho berhasil masuk ke dalam karena pintu tidak dikunci. Yoko segera membawa Bibi Lung kabur melewati ruangan rahasia di kamar tersebut. Saat berada di pintu keluar, Bibi Lung memaksa Yoko keluar dari sekte makam kuno dan menutup pintu sekte tersebut agar Limocho tidak bisa keluar. Yoko tentu saja tidak akan melakukan hal tersebut karena tidak mungkin ia meninggalkan Bibi Lung sendirian di dalam. Di saat pintu hendak menutup, seketika Yoko berlari masuk lagi ke dalam. Ia memilih mati bersamanya daripada harus hidup tanpanya. Singkatnya, mereka berdua menunggu kedatangan Limocho di aula. Limocho datang ke sana dan bertanya ada apa yang terjadi. Bibi Lung menjawab,
Akses pintu keluar saat ini sudah tertutup dan mereka tidak akan bisa keluar. 我要带你去一个地方， Mereka pun pergi ke ruangan makam karena tempat itu sudah disediakan untuk mereka semua yang akan mati. Limocho tidak ingin tewas dengan begitu mudah. Ia memaksa mereka untuk menunjukkan jalan keluar. Kalau tidak, ia akan membunuh Yoko beserta Bibi Lung. Yoko sesaat menjawab, silakan saja bunuh. Ia rela mati demi melindungi Bibi Lung. 我杨过只要有一口气在，就不许你伤害我。 Akhirnya Limocho tidak jadi menyerang mereka karena hal itu tidak berguna dan mereka tetap saja terkurung di dalam sekte makam kuno. Sedangkan Yoko membawa Bibi Lung masuk ke dalam kamar agar ia bisa baring di atas bongkahan es batu untuk meredakan luka dalamnya. Di sana Yoko lalu bersumpah untuk tidak akan mencintai wanita lain selain bibinya. 刚才你为什么愿意跟我儿子？ Siapa sangka hal itu dapat menghapus peraturan di sekte makam kuno. Bibi Lung berkata, apabila ada seseorang pria yang bersumpah untuk hidup dan mati dengan dirinya, maka peraturan sekte makam kuno mengenai Bibi Lung tidak boleh menikah dengan seorang pria bisa dihapuskan. Tak lama kemudian, Limocho menghampiri mereka lagi. Ia berkata, apabila ia mati di tempat tersebut, setidaknya Bibi Lung harus memberikan kitab ilmu Ulat Sutra kepadanya. Yoko dan Bibi Lung tidak mau memberikannya. Alhasil mereka pun bertarung di sana. 你胡说！ Sesaat Bibi Lung menunjukkan jurus ilmu bela diri Ulat Sutra dan berhasil melumpuhkan Limocho. Hal itu membuatnya sangat terkejut yang ternyata Bibi Lung telah menguasai jurus tersebut terlebih dahulu. 血女心经果然厉害。 Karena nyawa Bibi Lung sedang sekarat dan akan mati, mereka berdua memilih masuk ke dalam peti mayat agar bisa mati bersama-sama. Namun siapa sangka mereka justru tak sengaja menemukan sebuah tombol rahasia yang dapat membawa mereka keluar dari sekte makam kuno. 我试试看。 Lalu Yoko beserta Bibi Lung nyemplung ke dalam sungai di sana karena jalan keluarnya berada di dalam air. Limocho yang tidak bisa berenang terpaksa ikut nyebur di sana dan memegang kaki Yoko agar bisa ikut keluar dari sekte makam kuno. Setelah berhasil keluar, Limocho menjadi lemas karena meminum banyak air saat berada di sungai tadi. Bibi Lung meminta Yoko untuk membiarkan mereka dan jangan membunuhnya. 算了， Singkat cerita, kini mereka berdua hidup bersama dan tinggal di sebuah gubuk tua. Mereka pun bersenang-senang sambil berlatih bela diri untuk memperkuat kemampuan mereka masing-masing. Kini, Yoko telah menguasai banyak ilmu bela diri. Yang pertama dari orang tuanya sejak kecil, kemudian ayah angkatnya. Lalu ilmu bela diri dari sekte bunga persik, kemudian sekte Kuanzhen, dan terakhir ilmu bela diri dari sekte makam kuno yang diajarkan langsung oleh Bibi Lung. Ia yakin dengan kemampuannya kini, ia bisa melindungi Bibi Lung apapun yang terjadi. Mendengarkan hal tersebut, Bibi Lung menaruh harapan kepadanya dan menjadi ikut senang. Yoko lalu membawa Bibi Lung turun gunung dan ke pasar. Selama hidupnya, baru kali ini Bibi Lung masuk ke dunia luar. Ia pun canggung melihat para warga di sana dan sulit untuk bersosialisasi. 哎，这位公子，来随便看看啊。 Yoko lalu membawanya untuk membeli beberapa pakaian dan setelah itu ia meminta Bibi Lung untuk tinggal sebentar sementara ia akan membeli makanan. Setelah beberapa lama, Yoko belum kembali. Bibi Lung lalu keluar dan tak sengaja melihat ada seekor kuda yang hendak menabrak anak kecil. Ia pun berhasil menyelamatkannya. 有没有受伤？
Namun ibu dari si anak itu bukannya berterima kasih, justru memarahi Bibi Lung karena menuduhnya telah mencelakai anaknya. Semua warga berkerumun untuk menghakimi Bibi Lung. Karena hal tersebut, Bibi Lung tak sengaja menghajar semua warga di sana. Yoko yang melihat itu dengan cepat mengamankan bibinya dan membawanya pergi dari sana. Karena kejadian tersebut, Bibi Lung menjadi trauma untuk turun gunung dan bertemu dengan orang-orang. Yoko meminta maaf karena telah meninggalkannya dan ia berjanji tidak akan membawanya turun gunung lagi. 我明白。 Singkat cerita, saat berada di rumah, Yoko terlihat sedang bermain sendirian. Bibi Lung yang melihat hal tersebut merasa kasihan karena Yoko saat ini tidak memiliki teman. Ia pun merasa bersalah karena dirinya yang tidak bisa bersosialisasi dengan dunia luar. Karena hal tersebut, kini Yoko menjadi korban. Di sana, Yoko menyangkal hal tersebut dan ia tidak merasa kesepian. Selama berada dengannya, ia pasti merasa senang. Bibi Lung yang masih labil merasa Yoko telah berbohong kepadanya dan menuduh Yoko tidak merasa senang berada dengannya saat ini. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka berdua. Yoko lalu memilih keluar sebentar untuk menenangkan hatinya. 怎么办？ Setelah itu, Bibi Lung merasa bersalah karena telah menahan Yoko untuk tetap bersamanya. 我又怎么能适应得了？ Di saat malam harinya, ia pergi turun gunung untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain, supaya kelak ia bisa hidup bersama dengan Yoko tanpa harus menyendiri di hutan. Namun apesnya, ia justru bertemu dengan orang yang salah. Ia bertemu dengan wanita germo, yang biasa menjual wanita untuk menghibur pria hidung belang. Bibi Lung yang tidak tahu apa-apa dibawa oleh wanita germo tersebut. Sesaat, Zibing yang kebetulan berada di sana melihat Bibi Lung diajak masuk oleh seseorang ke dalam rumah bordil. Terlihat Bibi Lung telah dibius dan wanita germo itu menjualnya dengan harga tinggi. Zibing yang masuk ke dalam segera menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Bibi Lung lalu dibawa ke sebuah taman olehnya. Dan setelah Bibi Lung sadar, ia berterima kasih kepada Zibing karena sudah menyelamatkannya. Ia tak menyangka masih ada murid yang baik hati di sekte Quanzhen. Saat ini ia pun meminta bantuan Zibing untuk mengajarinya cara bermain catur. Karena Yoko gemar bermain catur, Zibing menyadari kalau Bibi Lung dan Yoko memiliki hubungan yang sangat spesial. Menyadari hal tersebut, ia pun hanya bisa memendam perasaannya kepada Bibi Lung. 孤儿估计看不到我，他会担心的。 Setelah itu, di saat hujan deras, Yoko berlari pulang ke rumah. Bibi Lung menyambutnya dengan baik dan mereka berdua pun saling meminta maaf. Sang bibi lalu menunjukkan papan catur yang ia beli di pasar. Yoko menjadi sangat senang karena bibinya sudah berani bersosialisasi dengan orang lain. Kini, Yoko tidak perlu kesepian lagi karena ia akan menemaninya bermain catur di rumah. 官儿一定会让你很幸福。 Setelah itu, mereka pun mulai berlatih ilmu bela diri. Tanpa sengaja, Yoko menciumnya di sana. Suasana semakin romantis di saat Yoko menunjukkan patung wajah mereka berdua yang ia ukir dari kayu. Dari kejauhan, Zibing melihat semuanya itu dan menyadari rasa sukanya kepada Bibi Lung tak bisa ia katakan langsung, selain memendamnya di dalam hati. Saat hendak kembali, Zhou bersama murid lainnya menghadang Zibing di jalan dan menuduh Zibing telah keluar dari sekte Quanzhen secara diam-diam. Zhou juga memfitnahnya kalau Zibing sehabis bertemu dengan seorang wanita.
Sekte Quanzhen melarang semua murid untuk memiliki hubungan dengan wanita. Akhirnya pertarungan pun tak dapat terelakkan. Untung saja La Tao yang kebetulan lewat berhasil melindungi Zibing. 哪来的疯子？给我上！ Karena La Tao gila, ia pun mengira Zibing adalah Yoko anak angkatnya. Karena belasan tahun sudah tidak saling bertemu. Zibing berkata kalau ia bukanlah Yoko. Yoko saat ini sudah pergi dari sekte Quanzhen sejak dulu. Sesaat datang sebuah berita yang mengabarkan ketua Qin saat ini sudah meninggoy. Sontak Zhou menjadi sangat senang karena memiliki kesempatan untuk menjadi penerus sekte Quanzhen. Ia pun segera kembali untuk menemui ketua Qin. Di sana ia pun tertawa sambil memaki dan menghina ketua Qin. Kematiannya saat ini merupakan hal yang sudah ia tunggu-tunggu sejak dulu. Mulai sekarang, ia akan menjadi pemimpin sekte Quanzhen dan menghapus semua peraturan yang ada, terutama peraturan yang melarang semua murid untuk berpacaran apalagi menikah. Namun siapa sangka ketua Qin belumlah mati, melainkan semuanya ini memang ia rencanakan sejak awal untuk mengetahui niat jahat Zhou selama ini. Sontak, Zhou menjadi sangat terkejut dan ia pun ketakutan karena sifat jahatnya sudah ketahuan. Oleh karena itu, Zhou dihukum dan dipukul sesuai hukuman di sekte Quanzhen. 我必按全真教戒律对你严惩。 Kali ini ketua Qin akan memberikan ia satu kali kesempatan untuk bertobat. Apabila masih memiliki niat jahat lagi, maka ia sendiri yang akan membunuhnya. 是，张教。 Zibing ditahan oleh ketua Qin karena ia menunjuknya untuk menggantikan posisinya menjadi penerus sekte Quanzhen karena hanya Zibing yang cocok untuk menggantikannya. Berita mengenai Zibing menjadi penerus ketua Qin sudah terdengar oleh semua murid. Zhou mencoba mendekatinya sambil meminta maaf atas segala perbuatan jahatnya kepada Zibing. Ia berjanji kelak tidak akan membuat kekacauan lagi dan akan menuruti segala perintahnya. Ia pun memberikan segelas minuman sebagai tanda maafnya. Zibing meminum minuman tersebut dan lalu pergi dari sana. Tanpa disadari, gelas di minuman tersebut telah diberikan racun oleh Zhou yang berniat mencelakainya. Lalu di saat malam hari, Zibing yang sedang menjalankan tugas untuk berpatroli mulai merasakan efek dari racun tersebut. Otaknya tidak bisa berpikir jernih, tubuhnya gemetaran. Ingatannya selalu memikirkan Bibi Lung. Singkat cerita, La Tao akhirnya bertemu dengan Yoko. Melihat ayah angkatnya di sana, Yoko pun menjadi sangat senang karena mereka telah bertahun-tahun tidak bertemu. Setelah itu, mereka pun pergi ke hutan untuk mengobrol dan berlatih ilmu bela diri. Sebuah adegan anjing tiba-tiba terjadi. Zibing yang kehilangan kesadarannya datang menemui Bibi Lung dan memeluknya dari belakang. Bibi Lung menyangka itu adalah Yoko. Di malam itulah Zibing menutup mata Bibi Lung dan memperkosanya. Bibi Lung yang sedari awal menyangka itu adalah Yoko tidak melawan sama sekali. Alay kontul. Keesokan paginya, Yoko menemui Bibi Lung terbaring di teras rumah. Bibi Lung menjadi sangat senang karena Yoko telah wik-wik dengannya. Padahal semalam yang melakukannya adalah Zibing.
Bibi Lung lalu menunjukkan sebuah tanda keperawanan miliknya yang berada di tangan, dan kini tanda itu telah hilang. Yoko merasa kebingungan dengan situasi saat ini, dan tingkah Bibi Lung seketika berubah 360 derajat dan meminta Yoko untuk segera menikahinya. Tentu saja Yoko belum siap. Ia memang mencintainya, namun ia belum siap untuk menikah saat ini, karena masih banyak yang belum ia lakukan di luar sana. Apabila waktunya telah tiba, ia akan menikahi Bibi Lung. Bibi Lung menjadi sangat marah karena ia merasa Yoko telah menyetubuhinya tadi malam, namun tidak mau menikahinya. Bibi Lung yang kecewa kepadanya lalu pergi dari sana. Yoko yang mencoba mengejar ditahan oleh Latau dan mengajaknya untuk berlatih ilmu bela diri lagi. Gogo! Gogo! Di sini Yoko kebingungan tentang apa yang terjadi saat ini. Setelah itu ia pun mencoba mencari Bibi Lung. Namun sesaat ia melihat murid sekte Quanzhen sedang menyerang seorang wanita. Kalau kalian masih ingat, wanita ini adalah Mawar yang dibawa oleh Limocho saat ia masih kecil. Karena Mawar anak buah dari Limocho, semua murid hendak menangkapnya. Yoko mencoba membantunya dan berpura-pura lemah. Namun sesaat, secara diam-diam, ia menggunakan batu untuk mengalahkan semua murid tersebut. Di sini, ia menyembunyikan kemampuan miliknya di depan Mawar. Mawar yang tak mengenal wajah Yoko yang sudah dewasa langsung pergi dari sana. Karena tidak memiliki uang, Yoko menawarkan jasa kepadanya. Dikarenakan Mawar meminta untuk ditunjukkan jalan ke pasar. Ia pun diberikan uang oleh Mawar dan menggendongnya di sana. Saat tiba di pasar, Yoko menyadari wanita itu adalah Mawar, orang yang ia kenal sejak kecil. Karena Yoko tak memiliki uang, ia pun memaksa untuk tetap ikut bersamanya. Mawar menolak karena mereka tidak saling kenal. Yoko lalu berguling-guling di sana. Semua warga pun langsung berkerumun. Yoko berkata kalau Mawar adalah istrinya yang saat ini selalu menyiksanya. Alhasil, warga di sana mengutuk dan mencaci maki Mawar. Mawar mau tidak mau mengikuti permainan Yoko, karena apabila tidak, ia akan dihajar massa.